Selamat malam ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan diri dengan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang mempedulikan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini yang boleh kami lewati. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi dan melewati kehidupan sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami, agar kami menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu ditaburkan, biarlah itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan terlebih dapat kami terapkan dalam perjalanan dan pergumulan hidup kami setiap waktu. Berkati dan pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh pada malam hari ini memiliki tema, kemurahan itu bukan murahan. Dan firman Tuhan yang mendasari renungan pada malam hari ini terambil dari Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Seorang rekan akan mengadakan resepsi besar buat anaknya. Zaman sekarang, anak yang menentukan konsepnya, bukan orang tua seperti zaman dahulu. Selain wedding organizer, maka sekarang ada kerjaan baru
yang namanya stylist. Stylistlah yang akan mengatur konsep dan acara pernikahan, termasuk bunga dan dekorasinya. Maka ditetapkanlah agar semua undangan yang hadir mengenakan pakaian resmi jas. Tidak boleh memakai batik. Saat undangan disebarkan, maka masing-masing undangan selain kepastian kedatangan juga diingatkan agar mengenakan jas, agar sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh stylist. Nah, masalah muncul ketika orang mulai merasa diatur. Datang saja sudah syukurlah kok pakaian ikut diatur. Demikian keluh beberapa orang. Tetapi konsep harus jalan sesuai tema dan undangan. Kedatangan dipastikan dan pakaian ditentukan demi menghormati tuan rumah. Jika tuan rumah sudah menghargai dan memilih rekannya untuk datang, tentu dengan pertimbangan yang matang, maka tamu undangan perlu juga menghargai undangan dengan dress code sebagaimana yang telah ditentukan oleh stylist agar acara berlangsung dengan baik dan sesuai rencana. Ini disebut dengan simbiosis mutualisme. Saat ini acara reuni saja ditentukan dress code-nya. Acara kebersamaan komisi-komisi bisa juga memakai gaya model 80-an. Acara dinner pun bisa bernuansa kus-plusan. Yang penting adalah terpahami konsepnya dan penghargaan atas ide dan gagasan penyelenggaranya. Soal hadir atau tidak, itu tentu terserah pada tamu dan kedekatan dengan sang pemilik acara. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab ada kisah yang senada. Kali ini penyelenggara acaranya adalah seorang raja. Raja yang mengadakan perjamuan kawin buat anaknya. Ia telah menyiapkan acara yang sangat megah. Makanan tersedia lengkap dan mewah. Undangan istimewa pun dilayankan untuk sahabat dan kerabat-kerabatnya, plus catatan dress code-nya. Namun ada banyak orang yang tidak datang dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan pergi ke ladang, ada yang beralasan pergi mengurus usahanya. Mungkin ada juga yang tidak datang karena tidak memahami konsepnya dan mengeluhkan waktunya tidak cocok, pakaiannya tidak siap, dan lain-lain dan lain-lain. Maka murkalah sang raja. Ia telah memberi perhatian, namun tanggapannya seadanya saja, dan bahkan tidak mengindahkan maksud baik sang raja. Mereka tidak datang karena tidak menghargai pernikahan anak sang raja. Sang raja yang baik hati itu kemudian menjadi marah karena utusan-utusannya disiksa dan dibunuh oleh hasutan yang tidak mendasar. Maka dikirimkanlah pasukan kerajaan yang membinasakan pembunuh-pembunuh tersebut dan kota mereka pun dibakar. Acara tetap harus berlangsung sebab perjamuan kawin telah tersedia. Sebab itu diundangkan kepada orang-orang yang siap untuk datang, orang baik maupun orang jahat. Undangan diberikan, konsep acara dijelaskan, dress code ditegaskan. Hari yang ditunggu telah tiba. Acara perjamuan kawin terselenggara dengan megahnya. Semua undangan datang dengan dress code dan wajah yang ceria. Apakah semuanya? Ternyata tidak semuanya. Ada satu tamu undangan yang berpakaian ala kadarnya. Bukan karena ia tidak punya, tetapi ia melakukannya dengan sengaja. Mungkin ia berpikir bahwa acara ini biasa saja. Ia hadir saja sudah untung. Harusnya tuan rumah berterima kasih untuk kedatangannya. Tetapi sang raja menjadi sangat murka, katanya. "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari
dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hadir dengan pakaian pesta itu bukan penghargaan kepada sang raja atau acara. Namun itu adalah penghargaan kepada diri sendiri. Stylist hanyalah orang yang membantu kita untuk mengerti apa arti pilihan dan undangan, agar kita tahu persis letak kita dalam persahabatan yang sesungguhnya. Orang yang bisa menghargai niatan baik orang lain, sesungguhnya ia sedang menghargai dirinya sendiri. Kisah ini diangkat oleh Tuhan Yesus untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Memang panggilan masuk dalam kerajaan Allah adalah panggilan anugerah, diberikan oleh karena kemurahan Allah bagi siapa saja, para sahabat, orang baik pun orang jahat. Tetapi itu bukan berarti undangan yang murahan. Kita yang telah menerima anugerah undangan istimewa menjadi santai dan berpakaian atau memiliki pola kehidupan yang seenaknya dan seadanya. Toh yang membutuhkan adalah Tuhan, agar terpenuhinya kuota keselamatan. Tuhan membutuhkan saya, gereja membutuhkan saya. Saya hidup seenaknya pun akan tetap dibutuhkan oleh gereja, sebab gereja butuh kehadiran saya, uang persembahan saya, dan pelayanan saya. Benarkah demikian? Tidak. Anugerah undangan keselamatan adalah kemurahan Tuhan buat kita. Tetapi itu bukan berarti undangan murahan. Jika ada orang yang tetap sembrono menggunakan pakaian laku hidup dan tutur katanya, maka ia tetap akan menerima murka Tuhan yang menyala-nyala. Undangan itu diberikan dengan gratis, tapi harus dijaga dengan tata laku yang etis. Undangan itu disebarkan secara masif, tetapi bukan berarti kita boleh hidup beriman secara pasif. Kita harus menghargai kemurahan Tuhan, menghargai dress code hidup yang sudah ditetapkan, sebab dengan demikian kita sedang menghargai diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan agar kami bisa dimampukan untuk bertingkah laku ataupun bertutur kata yang baik. Kami bisa menghargai dress code hidup yang sudah Engkau tetapkan. Dengan demikian kami bisa menghargai diri kami sendiri di hadapan Engkau. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.